Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat budidaya maggot BASF dan ternak unggas. Ternak juga bisa menghilangkan stres kita atau kepanikan kita, atau bisa buat hiburan. Ikuti videonya sampai selesai. Sekali-sekali kita memunculkan wajah, lama sekali kita tidak memunculkan wajah hiya kita, biar lebih dekat kepada teman-teman sekalian. Ini sekedar informasi bahwasanya masih banyak yang masih ragu bagaimana kalau misalkan bebek petelur itu dibikin baterai atau dibikin panggrong itu maksimal enggak. Nah, ini besok insya Allah kalau sudah ada waktu akan saya buatkan video. Jadi teman kita yang belajar maggot di sekitar wilayah kita, di tetangga desa kita itu sudah mempraktekkan dan sudah dipraktekkan bebek petelur, atau untuk petelur itu dibikin baterai dan sistem panggrong itu alhamdulillah bisa maksimal. Jadi ditunggu videonya. Dan yang kedua itu video lele itu kalau misalkan diaplikasikan dengan maggot BASF atau pakannya dengan maggot BASF itu maksimal enggak dan untung enggak. Jadi itu dia juga sudah praktek. Kemarin itu dia punya 6 kolam atau 12 kolam, saya belum apa itu, nanti kalau sudah berkunjung kita update perkembangannya dia. Dan alhamdulillah sudah panen satu kali, sudah dicoba, alhamdulillah maksimal. Jadi target dia nanti memaksimalkan maggotnya baru semua kolam mau diisi, dan targetnya setiap minggu bisa panen lele. Jadi ikuti atau perkembangan yang akan saya share, berbagi ilmu, berbagi pengalaman agar peternak unggas baik ikan ini bisa menekan biaya pakan dengan maggot BASF. Kembali ke permasalahan yang akan kita bahas. Jadi ternak itu bisa menghilangkan stres, bisa menyalurkan hobi, bisa membuat kita senang dan lain sebagainya. Dalam beternak itu kadang-kadang kita itu terpaku dengan keuntungan, dengan hitung-hitungan keuntungan yang akhirnya kita lalai di dalam memperdalam caranya beternak yang baik dan benar, atau bagaimana caranya agar ternak-ternak kita itu bisa makan sehat, kita bisa makan puas, bisa sehat, tidak mengalami banyak kematian dan lain sebagainya. Kuncinya dalam beternak itu kita bikin senang dulu, kita jangan terbebani oleh ternak-ternak kita, jadikan hiburan, jadikan kesenangan kita. Bahkan kalau bisa kita kalau misalkan seperti ini melihat ngobrol dengan ternak-ternak kita, yaitu bahasa-bahasa hati. Jadi kalau dari hati itu misalkan sudah memunculkan rasa senang, apapun itu pekerjaan, insya Allah ya pekerjaan itu dari hati, tidak terbebani, yang akhirnya nanti kita dengan sendirinya memperdalami kendala-kendala yang timbul, cara mengatasinya, dan bisa memaksimalkan ternak-ternak kita. Bagaimana caranya itu akan dengan sendirinya kalau kita sudah memunculkan rasa senang atau rasa kita itu sayang dengan ternak-ternak kita. Dalam beternak apapun itu, apalagi berkaitan dengan nyawa, itu munculkan kasih sayang. Kasih sayang itu bukan hanya dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita sudah memunculkan kasih sayang kita kepada ternak-ternak kita, otomatis tulus hati kita merawat ternak-ternak kita. Jadi jadikan atau awali kalau misalkan teman-teman itu belum beternak, mau beternak, munculkan rasa senang dulu, syukur-syukur dari hobi kita
di dalam beternak itu muncul. Nah, itu nanti otomatis dengan sendirinya keuntungan atau hasil akhir itu akan mengikuti, tidak mengkhianati kerja keras kita. Nah, ini tempat kita walaupun seperti ini masih jauh dari target kita. Jadi masih banyak sekali rancangan-rancangan yang saya akan bangun, yang kemudian akan menjadi income utama atau kerjaan utama kita. Nah, ini karena kandang kita ini sudah penuh, nanti sebagian yang sudah layak turun akan saya liar dulu, karena kandang bebek kita ini masih cuman segini cuman kapasitas berapa, nanti yang gede-gede kita turunkan, karena yang kecil-kecil tadi itu masih banyak yang perlu di box atau perlu dipanggrong. Jadi yang ada kandang seperti ini panggrong kita manfaatkan, bawahnya maggot. Nanti untuk yang sudah siap dilepas kita lepas saja, karena untuk umbaran kita ya lumayan, untuk umbaran lah itu sampai kali sampai pohon bambu. Jadi biar leluasa dan insya Allah bau tidak akan menyengat, karena ini tanahnya agak miring. Kalau hujan dia terbawa oleh air masuk ke kali, dan kalau panas dia akan menguap. Jadi sekali lagi, munculkan rasa senang, munculkan rasa hobi kita ke ternak, otomatis nantinya kita akan dengan sendirinya memperhatikan dalam ilmu beternak dan maggot BSF. Begitu juga dalam maggot BSF, kalau misalkan kita tujuan awal itu terpikirkan dengan hitungan hasil, otomatis kita lalai dalam memperdalam atau memperhatikan kendala-kendala di dalam budidaya maggot BSF. Karena maggot BSF ini sekali lagi budidaya secara asal-asalan pun bisa. Namun untuk target memaksimalkan itu perlu pendalaman-pendalaman yang sangat tidak cepat atau tidak singkat, yang otomatis memakan waktu, memakan biaya, butuh biaya banyak dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan kita memperdalam sendiri, otomatis dengan kita telaten ilmu 1-2 itu pun akan memakan biaya, pengorbanan biaya dari yang seharusnya sudah maksimal belum maksimal, yang seharusnya kandangnya sudah pas belum pas, harus dibongkar diganti dan lain sebagainya. Jadi di dalam budidaya maggot BSF juga munculkan rasa senang. Otomatis kalau sudah rasa senang, maggot melimpah, pakan melimpah, ternak-ternak kita pun akan tidak kekurangan pakan, tidak kekurangan nutrisi, yang akhirnya nanti ternak-ternak kita pun akan maksimal hasilnya kalau maggot BSF kita maksimal. Kalau sudah muncul rasa senang, otomatis kita akan terpacu mempelajari, memperdalami dari mulai penetasan, dari mulai bikin DOD, DOC sendiri, dari mulai pembesaran, dan bikin cetak indukan sendiri yang berkualitas. Itu nanti akan muncul sendiri. Yang jelas kalau sudah senang, ya namanya udah senang, apalagi ya seperti orang jatuh cinta itu, kalau sudah senang ya apapun dia akan pelajari dan lain sebagainya. Jadi munculkan rasa senang dulu, otomatis namanya hobi, namanya udah senang, kita akan terpacu untuk mempelajari, memperdalami dalam beternak dan budidaya maggot BSF. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.